Pasangan calon paslon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 2, Wayan Koster dan Inyoman Giri Prasta atau Koster Giri, komit akan menuntaskan sejumlah masalah infrastruktur di Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Hal itu terungkap saat Koster Giri menggelar kampanye terbuka putaran pertama Pilgub Bali di Wantilan Desa Adat Sebudi Selat, Kabupaten Karangasem, Rabu 2 Oktober. Kampanye tersebut dihadiri paslon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem nomor urut 2, Igede Dana dan Inengah Swadi atau Dana Swadi. Calon Bupati Karangasem Igede Dana menyampaikan aspirasi warga Kecamatan Selat kepada paslon Koster Giri. Gede Dana mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah aspirasi masyarakat Selat yang nantinya membutuhkan keterlibatan pemerintah provinsi Pemprov Bali untuk penyelesaiannya maupun adanya bantuan keuangan khusus BKK dari APBD Badung. Hal ini mengingat kecilnya pendapatan asli daerah PAD Karangasem. Adapun masalah yang menjadi aspirasi itu menurutnya adalah masalah terkait infrastruktur jalan rusak, pembangunan SMA negeri, kebutuhan air bersih, dan 30 mobil ambulans. Menanggapi hal itu, Wayan Koster yang merupakan Gubernur Bali 2018-2023 ini mengatakan bahwa segala aspirasi terkait kebutuhan kepentingan masyarakat Selat akan direalisasikan apabila dirinya terpilih kembali untuk kali keduanya. Terlebih lagi apabila Gubernur dan Bupati Karangasem termasuk Bupati Wali Kota Sebali adalah satu jalur. Wayan Koster menegaskan komitmennya akan membangun kemajuan Bali dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Cawagup Giri Prasta menambahkan bahwa pihaknya komit akan merealisasikan semua aspirasi tersebut. Sebagaimana diketahui saat Wayan Koster menjabat gubernur, ia telah berhasil memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang memungkinkan daerah Bali dapat mengambil pungutan dari wisatawan asing sebagai sumber PAD Pemprov Bali. Sementara Tower Turiapada menjadi destinasi wisata baru di Pulau Dewata yang dapat mendatangkan pendapatan bagi Pemprov Bali. Sedangkan Pusat Kesenian Bali juga akan menjadi destinasi wisata baru di Bali yang akan menambah pundi-pundi keuangan Pemprov Bali. Pasangan calon paslon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor 2 ini juga menjadi idola generasi milenial dan generasi Z, Gen Z di Desa Sebudi, Kecamatan Selat Karangasem. Remaja yang berusia rata-rata 18 tahun ini antusias menyambut Koster Giri di Wantilan Desa Sebudi Rabu 2 Oktober sore. Seperti kampanye sebelumnya di Buleleng dan beberapa kecamatan di Karangasem, Giri Prasta naik panggung untuk melantunkan lagu-lagu lokal Bali yang dipopulerkan Bagus Wirata. Saat itu penyanyi lokal Bagus Wirata juga hadir menghibur warga. Penyanyi asal Buleleng ini termasuk salah satu seniman yang mendukung penuh Koster Giri. Menurutnya hanya Koster Giri yang telah melestarikan seni dan budaya Bali. Bagus Wirata mengajak Giri Prasta naik ke panggung untuk melantunkan lagu-lagunya yang populer. Ketika giliran naik, para milenial dan Gen Z ikut naik ke atas panggung. Taruna-taruni Selat ini berjoget bersama Bupati Badung 2 periode ini. Para generasi muda ini berjoget sembari mengacungkan tangan dan 2 jari. 3 lagu dinyanyikan menghibur ribuan warga Kecamatan Selat Karangasem. Generasi milenial dan Gen Z menyatakan mengenal sosok Koster dan Giri Prasta. Dukungan akan diberikan kepada 2 putra terbaik Bali ini pada 27 November 2024. Pada kesempatan tersebut, Giri Prasta mengatakan akan memperjuangkan dan membantu kebutuhan para milenial dan Gen Z di Selat yang tergabung dalam Seketruna-Truni, Balai Ganjur, Yowana, dan Seni Tari Setiap Banjar. Pihaknya berjanji akan membantu membangun Wantilan, Pura, Ngaben Masal untuk melestarikan adat, budaya, dan tradisi di Bali. Sementara itu, calon Bupati Karangasem Gede Dana menyampaikan sejumlah aspirasi kepada masyarakat Selat seperti infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, dan lainnya. Mendengar aspirasi warga, Koster Giri berkomitmen akan memperjuangkan dan membantu ketika terpilih nanti menjadi Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali periode 2025-2030. Tim Liputan Bali TV.